Halo, selamat sore pemirsa. 5 anggota DPR jadi sorotan publik. Dinonaktifkan tapi tak diberhentikan. Mereka sudah tidak bekerja, namun gaji masih tetap diterima. Karena kursi mereka masih sah dan uang rakyat tetap menghidupi. Pertanyaannya, apakah ini sekedar sandiwara atau benar sanksi yang diberi? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, pasukan TNI kembali menggelar patroli skala besar di Jakarta pagi tadi. Lebih dari 3.000 personil dikerahkan untuk memastikan keamanan dan ketertiban Jakarta dan sekitarnya. TNI Angkatan Darat menggelar patroli skala besar di sejumlah titik vital pasca demo di Jakarta dan sekitarnya. Sekitar 3.300 personil atau 33 kompi dikerahkan dalam patroli. Patroli menggunakan kendaraan 15 sepeda motor, 10 rantis maung, dan 3 truk pengangkut pasukan. Patroli di bawah komando Kodam Jaya dan diikuti oleh Kostrad, Marinir, dan juga Kopasgat. Ya pemirsa, mari kita pantau situasi terkini di Jakarta. Sudah ada rekan Hadisti Arifa yang sedang patroli bersama Polda Metro Jaya dan memantau dan memastikan situasi Jakarta aman. Halo Hadisti, bagaimana pantauan di jalan bersama petugas sekarang di sana? Silakan. Iya, baik David dan juga pemirsa, saat ini betul sekali bahwa Polda Metro Jaya ini kembali menggelar patroli skala besar dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan warga di wilayah DKI Jakarta. Nah, patroli skala besar ini tadi sudah dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang dimulai dari titik Polda Metro Jaya sendiri, kemudian juga ini menyisir sejumlah wilayah DKI Jakarta ini. Ada 2 tim dari 300 personel polisi yang dikerahkan dalam patroli skala besar ini. 2 tim ini tentunya juga akan menyisir 2 wilayah rute yang berbeda. Satu tim ini menuju nantinya ke arah timur dan juga selatan. Kemudian juga satu tim lainnya ini akan menyisir kawasan Jakarta Pusat hingga ke Jakarta Barat. Dan terkini kalau David dan juga pemirsa ini bisa melihat situasinya. Ini berada di kawasan Kuningan yang kita lihat bersama. Inilah tim patroli yang bergerak tadi dari arah Polda Metro Jaya, kemudian melintas di Jalan Sudirman Tamrin, kemudian tim patroli ini berputar di arah Bundaran HI, lalu kemudian ini menuju ke Jalan Gatot Subroto dan melintas di sepanjang wilayah Kuningan ini. Dan adapun juga memang aksi ataupun kegiatan patroli skala besar ini memang sudah dilakukan beberapa kali pasca terjadinya aksi demonstrasi yang beberapa hari belakangan ini sempat juga terjadi kericuhan, sehingga inilah yang menjadi tujuan dari Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar ini untuk memastikan situasi Jakarta pada saat ini normal dan juga tetap kondusif, dan tentunya ini bisa memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi masyarakat DKI Jakarta ini khususnya. Dan kalau juga tadi melihat bagaimana lalu lintas di kawasan DKI Jakarta yang memang ini tetap mana ini dilintasi oleh tim patroli, ini terpantau cukup normal, kemudian juga aman dan juga kondusif. Bagaimana lalu lintas ini terlihat padat seperti hari normal biasanya. Nah, kalau juga tadi melihat patroli yang berlangsung juga tidak terlihat adanya kegiatan ataupun aksi-aksi yang ricuh ataupun juga gangguan-gangguan keamanan lainnya, sehingga ini kita masih lihat bersama David dan juga pemirsa. Pegangan situ. Ya, baik. Bagaimana kondisi peristiwa, termasuk pasal juga sekitar persidangan etik, selama tadi pada sore hari ini melakukan kegiatan patroli skala besar. Ada sebanyak 300 personel polisi yang dikerahkan dalam kegiatan patroli skala besar ini dengan menggunakan
menggunakan kendaraan tasis atau rantis. Lalu juga kita lihat bersama ini tim kepolisian juga menggunakan kendaraan bermotor trail. Lalu juga tentunya kendaraan mobil Brimob. Sebanyak 300 tim ini dikerahkan dan dibagi menjadi 2 tim dengan rute yang juga berbeda. Kalau melihat tim yang tengah kami ikuti saat ini merupakan tim patroli yang diarahkan untuk melakukan kegiatan patroli ini dari arah Jakarta Pusat, lalu melintas tadi di Jalan Sudirman, kemudian berbelok di Bundaran HI, lalu juga melintas ke Jalan Gatot Subroto, melewati juga tentunya arah Kuningan ini. 2 tim ini memang dibagi secara dengan rute yang berbeda. Maksud kami ada yang menuju ke wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, lalu 1 tim lainnya ini menuju dari Jakarta Pusat dan ke Jakarta Barat. Lalu kami melihat rute perjalanan dengan tim yang saat ini melakukan patroli skala besar ini merupakan tujuan atau rute tadi dari Polda Metro Jaya menuju ke Jakarta Selatan, dan nanti juga ini akan melintas ke wilayah Jakarta Timur untuk memastikan bagaimana kondisi dan juga situasi Jakarta saat ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana juga lalu lintas sepanjang perjalanan ini cukup normal, tampak terlihat padat seperti hari biasanya. Kemudian juga tadi sepanjang perjalanan juga belum atau tidak ditemukan adanya gangguan-gangguan keamanan ataupun juga aksi demonstrasi maupun juga aksi kericuhan yang memang beberapa hari ini sempat terjadi. Dan karena memang ini menjadi tujuan dari patroli skala besar ini untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya ini. David, kita masih memantau bersama bagaimana ini kendaraan motor trail yang digunakan oleh kepolisian dalam kegiatan patroli skala besar ini. Tidak hanya juga menggunakan motor trail ini, tadi juga kita melihat ada kendaraan rantis yang digerahkan, kemudian juga tentunya mobil patroli yang memang ini biasa digunakan dalam kegiatan-kegiatan patroli. Namun dalam kegiatan patroli skala besar ini ada memang sejumlah kendaraan yang dikerahkan tentunya. Nah, kalau melihat tadi tim seperti yang saya sampaikan ada sebanyak 300 personil kepolisian, kami tidak mendapatkan informasi berapa pembagiannya setiap tim, namun yang jelas memang dari 300 tim ini dibagi 2 untuk rute yang berbeda. Dan juga terkait kegiatan patroli ini dilakukan selama 2-3 jam dengan juga secara bergantian. Selanjutnya nanti kalau patroli pada sore hari ini digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat, artinya nantinya patroli ini akan berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan melihat bersama seperti apa nanti rute-rute ataupun arah dari patroli skala besar ini dan akan seperti apa hasil temuan dari patroli skala besar ini. Karena hingga saat ini masih terlihat bagaimana situasi dari lalu lintas, kemudian juga wilayah-wilayah yang dilintasi ini masih terlihat aman dan juga normal, kondusif, artinya tidak terlihat adanya kericuhan ataupun juga situasi yang mencekam. Dan tentu kita juga melihat bagaimana ini warga yang ada di sekitar juga terlihat kondusif, tidak terlihat ada keramaian yang berarti ataupun kericuhan yang berarti. Dan tepat di belakang saya ini bagaimana tim patroli yang tentunya melakukan kegiatan patroli ini menggunakan kendaraan motor transit. Kemudian juga kita melihat bagaimana mereka juga membawa beberapa tentunya alat yang ini digunakan dalam mengamankan kondisi DKI Jakarta yang belakangan ini sempat terjadi keramaian dan juga kericuhan. David. Ya, baik Hadisti. Ini memang patroli bersama ini, patroli besar ini. Bahkan sejak pagi juga TNI Angkatan Darat dan juga Marinir, Kopasgat juga telah bergabung juga. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kepolisian pada sore ini untuk memberikan rasa aman tentunya ya. Dan kami akan tunggu update selanjutnya, laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali, berhati-hati di jalan. Dan pemirsa berikutnya, kami juga terhubung bersama rekan Amrina Rida di kawasan Senen. Amrina, bagaimana pantauan Anda di kawasan Senen saat ini?
Iya David dan juga pemirsa, untuk pantauan kami di situasi terkini di area Simpang Senen lebih tepatnya pasca beberapa hari yang lalu sempat terjadi adanya situasi kericuhan di sini. Nampaknya sekarang situasi di area Simpang Senen sudah mulai berangsur-angsur normal dan juga kondusif dari segi arus lalu lintas ataupun juga dari segi kegiatan warga. Nah, kalau kami memantau di area arus lalu lintas sendiri di Simpang Senen, di mana beberapa waktu yang lalu sempat ditutup ataupun juga disterilkan dan juga dilakukan rekayasa lalu lintas akibat adanya kericuhan. Sekarang memang sudah dapat dilalui oleh pengendara secara normal, baik itu dari arah menuju ke Tugu Tani ataupun juga sebaliknya menuju ke arah Kemayoran, di mana semua jalur ini bisa dilewati oleh pengendara, baik itu kendaraan bermotor, sepeda motor ataupun juga kendaraan mobil. Sehingga untuk arus lintas memang sekarang sudah normal kembali. Sementara itu berkaitan dengan kegiatan warga, kalau beberapa waktu yang lalu memang sempat terdapat sejumlah ruko-ruko ataupun juga toko-toko yang tutup karena situasi yang memang masih belum begitu aman. Nampaknya kami melihat sekarang sebagian besar dari ruko ataupun juga toko-toko ini sudah mulai beroperasi kembali. Sudah terlihat adanya aktivitas jual beli dari toko-toko, dari pedagang ataupun juga aktivitas dari para karyawan kantor di sekitar area Simpang Senen itu. Meskipun demikian memang masih ada sejumlah ruko yang kami lihat memang belum buka ataupun juga belum melakukan aktivitas. Tentunya mereka masih menunggu situasi aman 100% seperti sedia kala. Nah, kalau untuk di Simpang Senen ini memang terdapat 2 halte Transjakarta yang terdampak yang sempat ludes karena terbakar akibat kericuhan tersebut, yakni halte Senen Toyota dan juga halte Senen Sentral. Ini memang tidak beroperasi untuk saat ini dikarenakan memang situasi di halte-halte tersebut cukup parah kerusakannya, di mana banyak dari fasilitas-fasilitas di halte ini sudah rusak. Salah satunya adalah mesin tap in baik yang digunakan oleh para pengguna Transjakarta, sehingga untuk halte Transjakarta Senen Toyota dan juga halte Transjakarta Senen Sentral ini belum dioperasikan kembali, sehingga para pengguna transportasi umum, lebih tepatnya ini Transjakarta, dialihkan menggunakan halte yang ada di area Terminal Senen. Namun informasi yang kami dapatkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ini masih terus dilakukan adanya pembenahan ataupun juga proses perbaikan dari halte-halte tersebut, dan nantinya dalam kurun waktu dekat ini akan dipasang adanya mesin tap in di area trotoar sehingga masyarakat bisa naik turun di sekitar halte yang ada di Simpang Senen ini. Ada harapan dari masyarakat, David dan juga pemirsa, agar tentunya pemerintah baik itu eksekutif dan juga legislatif membuat kebijakan yang solutif dan juga pro rakyat sehingga kekeosan dan juga kericuhan yang sempat terjadi kemarin tidak terjadi kembali. Sementara demikian, kembali ke Anda David. Ya, dan kita harapkan demikian juga mulai dibangun kembali halte-halte yang ada dan situasi juga aman. Terima kasih Amrina Rida atas laporannya dari kawasan Senen Jakarta Pusat.